Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Atia Ahmad selaku manajer penjualan PT Media Merdeka. Yang terhormat Bapak Pimpinan PT Media Merdeka, Bapak Andi Gunawan. Yang kami hormati Ibu Direktur Bagian Pemasaran, Ibu Dewi Pitaloka Puspitasari. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Produksi, Bapak Andi Yusril Isa Mahendra, serta teman-teman anggota pemasaran dan produksi PT Media Merdeka yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita dapat beranjak dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan penjualan, di mana PT Media Merdeka merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, di mana perusahaan kita ini telah terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan mengenai laporan penjualan, di mana laporan penjualan ini pada tahun 2020, 6 bulan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana karena kita telah bekerja sama pada media-media percetakan yang lainnya. Adapun media-media yang tertera pada tabel yang bisa kita lihat di sini ada media sport, media Modewati, Makassar Day, teknologi dan seluler. Di mana dari bulan pertama sampai bulan ke-6 pada media sport telah menjual sebanyak Rp52.490.000 dan kita mendapat income atau laba sebanyak Rp437.685.000. Ini cukup memuaskan untuk kita karena kita telah mengalami peningkatan penjualan yang signifikan pada dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Kemudian di sini kita bisa melihat rata-rata penjualan pada semua media, dan di sini kita juga bisa melihat beberapa income atau laba yang dapat kita peroleh dari total penjualan kita selama 6 bulan terakhir ini. Di sini juga kita dapat melihat diagram penjualan mengenai koran, tabloid dan majalah. Kita lihat di tabloid, di sini kita mengalami peningkatan yang signifikan yang cukup drastis, di mana kita bisa mendapatkan sebanyak Rp703.952.500. Wow, cukup fantastis, di mana kita bisa sampai di angka 700 lebih. Ini cukup mengalami peningkatan, di mana tabloid ini sangat terjual di pasaran, maksudnya dia di media cetak kita telah membuat banyak tabloid sehingga mencapai total penjualan sebanyak Rp733.952.500. Kita beri aplaus untuk penjualan tabloid kita. Oke, selanjutnya kita beranjak ke, saya memperlihatkan dulu untuk media Modewati, di mana di sini kita juga mengalami peningkatan penjualan pada bulan ke-4 dibanding bulan ke-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi penjualan sehingga dia bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Di sini kita bisa melihat strategi marketing oleh Modewati, di mana dia telah membuat artikel, edisi khusus dan liputan khusus. Khusus untuk artikelnya dia mengupas tuntas mengenai Raden Ajeng Kartini, atau yang lebih tepatnya Raden Ayu Kartini. Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional, pahlawan wanita nasional, di mana dia merupakan salah satu pelopor kebangkitan wanita pribumi Nusantara. Di sini Modewati menjual artikel-artikel mengenai Raden Ajeng Kartini. Sungguh ini bisa laku di pasaran, khususnya di kaum wanita. Kemudian dia juga menjual edisi khusus kebaya modern, di mana kita mencetak beberapa edisi khusus kebaya modern. Sungguh ini banyak diminati oleh kaum wanita, yang dimana dari tahun ke tahun mengalami perubahan khususnya untuk bagian kebaya modern ini. Kemudian kita juga Modewati juga mengupas tuntas mengenai liputan khusus untuk poligami dan emansipasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa emansipasi ini juga merupakan konsepsi dari Raden Ajeng Kartini, di mana kita wanita untuk berhak mendapatkan kedudukan di rumah tangga dan berhak mendapatkan pendidikan, dan menolak untuk poligami. Ini merupakan konsepsi dari Raden Ajeng Kartini. Ketiga metode strategi marketing ini sangat laku di pasaran. Oke, next kita lanjut ke marketing plan semester 2. Di sini kita ada 4 strategi marketing, di mana kita akan membuat edisi khusus hari raya di bulan-bulan tertentu. Misalnya pada Hari Raya Idul Adha pada bulan Juli, kita akan membuat artikel atau edisi khusus untuk Hari Raya Idul Adha. Kemudian kita menaikkan intensif bagi distributor. Jadi kita menaikkan sedikit atau banyak intensif untuk para distributor media cetak kita. Kemudian kita akan membuat komunitas rubrik melalui sebuah rubrik. Maksudnya kita akan membuat suatu kelompok khususnya untuk kaum wanita, dan akan membuat sebuah majalah rubrik yang lebih bercorak, yang lebih tren pada saat sekarang ini di lingkungan kita maupun di dunia. Dan kita akan menambah rubrik baru mengenai hal-hal apa saja yang tren pada saat sekarang ini. Kita akan membuat yang lebih menarik lagi untuk persiapan peningkatan penjualan kita, untuk mendapatkan laba atau income yang sebanyak-banyaknya. Oke, baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai laporan penjualan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk dijadikan bahan evaluasi dan pengetahuan kita bersama mengenai laporan penjualan tersebut. Baiklah, saya Ummu Ahmad mundur diri. Saya ucapkan permohonan maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kurang kata yang kurang berkenan. Demikianlah presentasi kali ini. Saya ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.